Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala niyati kulli sadin wa ala kulli niyatin sholihah bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirud dhunuba illa anta. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah musholaan nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah atas limpahan rahmatnya, nikmatnya serta taufik hidayah dan inayahnya, yang mana di pagi hari ini Allah masih membimbing kita, menuntun kita untuk melangkahkan kaki kita menuju mushola An-Nur yang kita cintai ini, guna menunaikan sholat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan kajian ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Sholawat dan salam malah kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang agung besok di hari kiamat. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kitab Aqidatul Awam pada pagi hari ini, yakni ini menjelang akhir atau penutupan dari kitab ini. Dalam bait musannif atau pengarang kitab Imam Marzuki, Ahmad Marzuki menyampaikan, walhamdulillahi wa sholli sallama ala nabiyyi khairi man qad allama wal ali was sahbi wa kulla mursyidin wa kullaman bi khairi hadin yaqtadin. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi
segala puji bagi Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi sholawat dan salam sejahtera kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang paling baik dalam mengajarkan manusia, khairi man qad allama, wal ali was-sahbi wa kulla mursyidin. Begitu juga kepada keluarga dan sahabatnya serta setiap orang yang menunjukkan kebenaran dan orang yang mengikuti jalan yang benar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam pembukaan kitab ini, ya, dalam setiap aktivitas kita juga menggunakan alhamdulillah, ya. Biasa bismillah, alhamdulillah, terus kemudian sholawat. Setiap aktivitas. Dan si musannif Kiai Imam Marzuki ini juga menggunakan itu setelah basmalah, karena segala sesuatu diawali dengan basmalah. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kan awal dari syair bait kitab ini, diawali dengan basmalah. Nah, setelah mengucapkan basmalah, kemudian hamdalah. Karena apa? Sebagai bentuk pujian kita, syukur kita. Termasuk juga pengarang kitab ini menyampaikan setelah basmalah, yaitu alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga diajarkan demikian. Mungkin orang menyampaikan, oh, segala sesuatu Pak, iya, kita basmalah. Basmalah adalah, kalau dilihat dari artinya, bismillahirrahmanirrahim, dengan ada yang mengatakan menyebut nama Allah, dengan nama Allah. Ada yang mengatakan lagi bismillah itu beserta Allah. Maka ketika beserta Allah, kita memulai sesuatu beserta Allah, maka pekerjaan, perbuatan yang kita lakukan itu akan mudah, karena yang membersamai adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya dalam hal ini kita dalam hal mengerjakan sesuatu yang baik, yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian dalam kitab ini, setelah basmalah dan sholawat, ya, di akhir kitab ini pun ditutup dengan hamdalah sebagai bentuk pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyelesaikan sebuah pekerjaan yang besar, ya. Walaupun kitab ini kecil, ya, kitab ini ringan, apa yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, loh, kitab ini kecil, hanya sekitar 57 bait, ya, 57 baris, ya. Tapi isinya sangat penuh atau sangat dengan makna, ya, sangat penting bagi kehidupan umat beragama untuk menguatkan keimanan, untuk menguatkan akidah seorang muslim. Tentunya di sini akidah awam ada untuk akidah atau keimanan orang-orang muslim yang masih awam. Awam itu artinya umum, ya.
Jadi masih ya permulaan kayak gitu. Pak, saya ini seorang muslim sudah lama kok dianggap permulaan. Tapi bagaimana dalam hal mendalami, ya, mengilmuni, mengetahui kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka musannif atau penyusun pengarang kitab ini setelah melaksanakan pekerjaan penulisan penyusunan kitab ini, musannif mengucapkan alhamdulillah dan sholawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Panjenengan ya umpama berdoa itu kan ada doa itu diawali dengan basmalah, kemudian hamdalah, sholawat, ya, terus doa bla 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 yang panjang lebar, kemudian ditutup juga dengan sholawat juga dengan hamdalah. Ini dalam hal doa juga demikian. Karena sholawat sesuatu ya kalau tidak pakai sholawat itu tidak sempurna. Maka dalam sebuah majelis ini harus ada sholawat. Panjenengan duduk di sebuah pengajian, kalau di situ tidak disebutkan sholawat nama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka majelis itu, pengajian itu belumlah sempurna. Jenengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak panjang lebar. Nah, jenengan tidak menyertakan dalam doa itu menyebut nama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad Sallallahu ala Muhammad, maka doa itu pun mu'allaq baina sama wal ardh, masih menggantung antara langit dan bumi. Maka sebagai kunci miftah untuk doa itu tembus ke langit kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sertakan itu sholawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam hal ini si musannif itu bahasa Indonesia penyusun, pengarang kitab Aqidatul Awam menyampaikan setelah dulu di awal permulaan pengarangan penyusunan kitab ini dengan abda'ubis atau bismillah, kemudian sholawat, ya demikian juga di awal setelah itu diakhiri juga hamdalah dan sholawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad khaiman allama adalah sebaik-baik manusia yang telah mengajarkan, sebaik-baik manusia seorang guru, sebaik-baik manusia sebagai panutan, sebaik-baik manusia sebagai suri tauladan. Ya, maka Rasulullah Muhammad sebagai Rasul, Muhammad sebagai Rasul itu dijamin oleh Allah maksum, tidak ada dosa, ya, tidak ada dosa. Ya. Lepas apa Nabi Muhammad tidak pernah melakukan kesalahan sebagai Rasul? Tidak. Saya katakan sebagai Rasul tidak. Ya. Katanya Rasulullah pernah berbohong. Mungkin ada kabar berita seperti itu. Kabar kebohongan dalam hal apa? Kebohongan dalam syariat? Tidak. Kebohongan dalam akidah? Tidak. Kebohongan yang disampaikan oleh Rasulullah itu karena ya demi kebaikan, ya demi kebaikan. Mungkin ada orang yang bertanya,
Ya Muhammad, apakah kamu pernah apakah kamu tadi melihat si fulan lewat sini? Karena si fulan, orang yang mengejar, yang mencari ini, bertanya akan membuat mungkin keributan atau mencelakai orang yang dicari tadi. Maka Rasulullah menyampaikan, saya tidak melihat. Nah, ini dalam hal, ini bohong sebenarnya, tapi bohong ini karena demi menyelamatkan si fulan tadi. Maka dalam hal ini diperbolehkan, ya. Maka ada kebohongan yang diperbolehkan, ya, demi kebaikan. Oh, berarti Rasulullah pernah bohong dalam hal akidah, dalam hal syariat, dalam hal bla bla bla, tidak bohong, karena kebohongan itu demi menyelamatkan seseorang, demi kebaikan seseorang. Nah, dalam hal ini Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang terbaik dalam hal pengajaran, terbaik dalam hal kepribadian, ya, terbaik dalam hal memberi contoh, memberi mauidhah, memberi teladan. Nah, maka dalam hal ini si musannif, penyusun kitab ini mengatakan khairiman allama, ya, wa salli wa sallama ala nabiyyi khairiman qad allama. Setelah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, biasanya kalau kita bersolawat, solawat yang sempurna adalah menyertakan solawat itu untuk keluarga Rasulullah, untuk sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Pak, katanya saya pernah mendengar solawat Jibril. Ya, ya, kalau solawat itu kan banyak. Solawat Jibril bunyinya Sallallahu ala Muhammad. Nah, ini sah-sah saja. Yang membaca salawat ini adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat ini juga sebagai mahar ketika Nabiullah Adam alaihi salam menikah dengan Siti Hawa, ya, Sallallahu ala Muhammad. Nah, salawat yang sempurna adalah Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, salawat ta'zim, salawat salam kepada Rasulullah SAW dan Muhammad Sallallahu dan keluarga Muhammad SAW. Keluarga di sini bisa keluarga dari keturunan, baik dari istrinya maupun sahabat-sahabat beliau Rasulullah Muhammad SAW. Ya, jadi segala sesuatu kita setelah basmalah, sholawat ini jangan ditinggalkan, ya. Majelis-majelis ilmu, ya, maka ada seorang kiai yang mengatakan setiap kamu duduk di sebuah majelis, setelah membaca basmalah kemudian bacalah sholawat, ya, sholawat. Alhamdulillah sebagai bentuk pujian bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sholawat ini penting, ya, sholawat ini, ya, karena ini saya menyampaikan karena kita sudah berada di akhir kitab ini, ya, di akhir kitab ini, karena pertemuan yang akan datang mungkin
ada kitab yang sudah saya siapkan, tidak jauh-jauh dari kitab ini, kitabnya juga kecil. Nah, ini sebagai mungkin sering saya menyampaikan nanti tentang akidah, tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita ya hidup ini kenal kepada Allah, ya, kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita betul merasakan nikmatnya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa as'alul karima ihlasal amal wa naf'akul liman biha qas istaghal. Wa as'alul karima, dan saya meminta kemuliaan, maksudnya musannif atau penyusun kitab ini minta kepada Allah al-karim, kemuliaan, wa ikhlasal amal, dan keikhlasan dalam berbuat, dalam menyusun kitab ini, ya. Mudah-mudahan kitab ini berguna, bermanfaat dengan keikhlasan seorang penyusun, seorang penulis kitab. Wanat aku laman bihakot sadar, dan memberi manfaat kepada setiap orang yang telah mempelajari kitab ini dan orang yang sibuk melaksanakan kitab ini, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, al-karim, kemuliaan, ya, kemuliaan, ya. Yang namanya mulia, ya, mulia itu kan Allah memiliki kemuliaan. Segala sesuatu kalau mulia pasti disenangi, ya. Maka penyusun kitab ini minta kepada Allah agar diberi kemuliaan. Juga dalam menyusun kitab ini diberi keikhlasan, tidak karena ada sebuah tendensi, ya. Kadang orang itu berbuat ada tendensi, ada maunya. Nah, dalam hal ikhlas, qauluhu ikhlasul amal, ya, kata musannif ikhlas beramal itu i'lam annal ikhlasa lahu salasu derajat. Ketahuilah sesungguhnya ikhlas itu ada 3 tingkatan. Ikhlas itu ada 3 tingkatan. Bapak Ibu mungkin bisa mencerna sendiri nanti bagaimana saya dalam beramal ini termasuk kategori yang keberapa ikhlas saya. Al-awalu, yang pertama, anta abudallaha au ta'malu syai'an la ta'aman fi sawabi wa la haraban minal iqabi bal liqaumihi ilahaka wa anta abdu, ya. Yang pertama, ya, anta abudallah, menyembah Allah atau melakukan sesuatu tidak berharap pahala, ya. La ta'ama fi sawabi, menyembah Allah atau melakukan sesuatu tidak berharap pahala, juga tidak lari karena dia takut atau menghindar dari rasa takut. Makanya takut dari siksa Allah. Kaunuhu ilahaka, karena Allah itu Tuhanmu, wa anta abduhu,
dan kamu adalah hambanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi tingkat ikhlas yang pertama adalah ketika seseorang melakukan beribadah kepada Allah atau melakukan sesuatu perbuatan bukan karena mencari pahala, ya, mengerjakan sesuatu bukan karena pamrih pahala, kemudian bukan karena takut untuk disiksa, karena dia menyadari bahwa kita sebagai manusia, Allah sebagai Tuhan, maka manusia tugasnya adalah abd, menyembah, mengabdi, ngawula marang Gusti Allah, marang Pangeran. Maka dia tidak berharap sama sekali pahala. Jadi dia dalam beramal bukan karena ingin pahala, juga bukan karena dia takut disiksa. Ya wis onone mlaku karena Allah memerintahkan sholat, ya sholat. Tidak berharap mendapat pahala sholat, tidak berharap, oh kalau saya meninggalkan sholat itu akan disiksa, tidak. Ya intinya dia melakukan lillah, karena sadar kita sebagai manusia, sebagai abd, sebagai seorang hamba. Itu tingkatan yang pertama, ya. Tingkatan yang kedua, ya, tingkatan yang pertama tentunya tingkatan yang paling tinggi, ya, wadihil a'la, yang paling tinggi, ya. Biasanya tuh yang kedua, antak budahu au ta'amalu bida'atihi tolabai sawabi wa khaufan minal iqabi au tama'an fil jannati wa khaufan minan nar. Ya, orang, ya, ini ikhlas yang kedua, tingkat yang kedua, yaitu ketika seseorang beribadah, menyembah, melakukan ketaatan, dia mencari pahala dan takut dari siksa. Dia berharap surga dan takut dari neraka. Wajar, ini wajar, ya. Orang beribadah kepada Allah berharap pahala, berharap surga. Dia ya takut karena disiksa. Berharap pahala, berharap surga karena takut masuk neraka. Ini tingkatan ikhlas yang kedua. Loh, Pak, berarti dia tidak ikhlas. Ya monggo, ini jenengan mau katakan sebagai ikhlas, monggo, tidak ikhlas, monggo, karena ada pamrih. Tapi dalam hal ini sudah dianggap ikhlas karena apa? Ya, dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman karena dia ada pamrih, yaitu ingin diganjar oleh Allah, ingin mendapatkan pahala surga. Sah-sah saja. Ini termasuk tingkatan ikhlas yang kedua, yang tengah-tengah. Ya, nanti jangan, oh aku ikhlasnya ternyata baru tingkatan ini nih, ya. Saya kalau sholat itu ingin dapat pahala, saya kalau sholat ingin dapat surga, saya kalau sholat ingin takut dia tidak masuk neraka, ya enggak apa-apa. Ya, ini tingkat ikhlas yang kedua. Nah. Asal satu, ya, tingkat ikhlas yang ketiga
anta budahu litasarrufi bi'ibadati wa tansabu ilahi ta'ala fayuqalu hadha abid wasagir au ta'malu litasili dunya kama ada qara'ta surah al-waqi'ah lil gina. Tingkatan ikhlas yang ketiga itu ketika seseorang beribadah atau melakukan sesuatu amal ketaatan mencari pahala untuk ada hasilnya, terutama litahsilid dunia, agar ada efek untuk kehidupan dunianya. Kama inga qara'ta suratal waqi'ah ligina, kaya ya seperti kamu membaca surat waqi'ah untuk agar supaya kamu itu jadi kaya. Ya, ini kan ada. Oh, berarti dia dalam membaca surat waqi'ah bukan karena dia taat kepada Allah, tapi oh aku mau surat waqi'ah biar aku sugih. Nah, tingkatan ini jadi ada sesuatu yang diharapkan untuk kepentingan dunia, ya, untuk kepentingan dunia. Wahwa adnaha, dan tingkatan yang ini adalah paling rendah. Karena kita mengerjakan perintah Allah, melakukan ketaatan kepada Allah, tapi ada pengharapan, ya, ada agar saya di dunia dapat ini, ya, ya seperti itu. Ada juga fa'idha alam ta'wirya wa sum'ah karena haraman alaika. Ya, ada juga dalam mengerjakan ini karena biar pamer, ya pamer, atau sum'ah agar didengar. Jangan tidak ada orang melihat, tapi karena diceritakan, ya, jadi akhirnya orang tahu. Contoh, aku bengi iki tangi jam 3 tahajud baru sahur, makan aku hari ini puasa. Nah, jangan-jangan tidak perlu menceritakan seperti itu, sudah baik. Tapi karena diceritakan kepada temannya, kepada saudaranya, dia ingin didengar bahwa saya itu melakukan sebuah kebaikan. Tahajud baik, betul. Sahur baik, betul. Puasa juga baik. Tapi karena itu dia dapat pujian dari seseorang, maka dia menceritakan. Ini namanya sum'ah. Maka dalam hal ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wal amalu min ajlin nas sirkun, melakukan sebuah amal agar mendapatkan pujian dari manusia, itu termasuk perbuatan syirik. Ya, tentunya syirik ini syirik kecil, ya. Sekarang tinggal kita mengevaluasi angan-angan saya ini dalam hal ikhlas termasuk tingkatan yang mana. Apakah saya mengerjakan, saya beribadah, saya melakukan ketaatan ini betul-betul saya sadar sebagai seorang hamba, seorang manusia yang harus mengabdi kepada Sang Khalik atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak berharap pahala dan surga, atau
saya beribadah, saya lakukan sesuatu ini memang ada harapan pahala surga untuk menghindari siksa neraka, atau saya melakukan ketaatan beribadah pada Allah ini agar orang lain tahu bahwa ini saya seorang yang soleh, orang yang baik, saya riya, saya sum'ah, pamer, agar mendapat pujian dari orang lain. Nah, ini tentunya yang mengerti adalah hanya kita sendiri dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ngaji kitab ini ya adalah menuntun kita agar kita sadar bahwa kita agar keimanan kita, keyakinan kita semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mungkin untuk pertemuan pada pagi hari ini jadi masih ada 2 bait yang kita lanjut, ternyata masih saya sampaikan untuk pertemuan yang akan datang ya. Ya, gitu dulu. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat karena ada acara juga di Gedawang. Oh ya, untuk pagi hari ini saya minta bacaan Fatihah karena saudara saya pada hari ini ada konferensi cabang Muslimat NU Kota Semarang yang mencalonkan diri, mudah-mudahan diberi kelancaran ya, karena beberapa hari saya keliling Kota Semarang ya sampai jam 1, jam 12 ya. Mudah-mudahan ini ada hasil yang baik, yang karena ternyata untuk reorganisasi sebuah organisasi Wanda saja terjadi hal-hal yang sangat kayak pemilihan presiden kayak gitu ya. Ya, untuk Ibu Hajah Ulia Lilis Khadijah bin Bapak Didi Samiti, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Demikian kajian pada pagi hari ini. Mohon maaf atas segala khilaf. Akhir kalam, Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.